Halo Pesmania, balik lagi dengan saya Teguh Dinata atau biasa kalian mengenalnya dengan Pandaman. Oke, kali ini kita bicara yang lebih serius. Karena kenapa? Karena kita akan membuild sebuah tim. Namun sebelum kita membuild tim, kita itu harus paham dulu dengan tipe skill setiap player yang ada. Jadi teman-teman, biar kita ngebikin sebuah tim, biar ada keseimbangan, maka kita harus kenal dulu dengan tipikal player masing-masingnya. Nah, untuk kiper itu ada dua tipikal. Yang pertama itu adalah defensif, dan kedua itu adalah ofensif. Untuk CB bagaimana? CB juga ada dua tipikalnya. Ada yang bertipe build up, ada juga yang bertipe extra frontman. Sedangkan untuk fullback atau biasanya kita kenalnya LB, RB, nah itu fullback kita sebutnya. Itu ada tiga tipikalnya. Yang pertama adalah defensif, yang kedua ofensif, dan ketiga adalah fullback finisher. Jadi meskipun dia LB-RB, dia bisa bikin gol. Nah, bagaimana dengan pemain tengah? Pemain tengah ini yang paling banyak tipikalnya. Pertama, ada namanya destroyer, ada juga anchorman, ada orchestrator, box to the box, bukan box to the box ya, box to box maksudnya, ada hole player, ada klasik 10, creative playmaker, roaming flank, cross specialist, dan profit winger. Nah, itu untuk pemain tengah, tipikalnya ada banyak. Sedangkan untuk strikermu, tipikalnya itu terbagi atas 4. Biasanya di depan itu adalah dummy runner. Biasanya yang suka lari-larian nggak jelas, dia nggak megang bola tapi lari-lari nggak jelas tuh. Kayak pacarmu mungkin tiba-tiba lari dengan kekasih yang lain. Lalu ada goal poacher, lalu ada fox in the box, dan yang terakhir target man. Nah, itu adalah 21 skill yang ada di PES Mobile. Oke, kita bahas dari posisi yang paling krusial, posisi kiper. Nah, tadi ada offensive goalkeeper dan ada defensive goalkeeper. Bedanya apa sih? Jelas, kalau dia defensif, maka dia lebih banyak diam di tempat, tidak akan maju ke depan. Misalnya seperti dunia asli tuh Neuer tuh suka tiba-tiba maju ke depan, suka bawa, tiba-tiba jadi striker tuh si Neuer. Nggak gitu. Jadi kalau defensif, dia lebih banyak di dalam kotak 12-nya, berdiam diri. Nah, untuk tipe kiper yang seperti ini agak bahaya ketika CB yang kamu gunakan terlalu maju ke depan, atau tipe-tipe ketemu lawan yang suka long pass tuh, yang kalian selalu sakit hati terkena long pass. Jangan gunakan tipe yang defensif karena dia nggak mau maju ke depan. Tapi tetap bisa kamu majukan secara manual, yaitu dengan klik bagian apa itu, press, tarik ke bawah. Nah, itu bisa maju, tapi tetap balik lagi kamu harus tahu timingnya. Contoh defensif goalkeepernya siapa aja? Nah, itu adalah Oliver Kahn, terus ada juga Peter Cech, ada juga Jan Oblak, dan Courtois. Itu adalah tipikal yang bisa kamu gunakan ketika kamu memilih kiper yang defensif. Oke, selanjutnya ofensif. Nah, kamu memilih kiper ofensif paling bagus ketika kamu menghadapi tipe-tipe player long pass yang passing-passing haram kayak gitu tuh. Gunakanlah player yang ofensif karena dia lebih suka maju. Tapi hati-hati, namanya kiper yang suka maju, kalau membuat kesalahan sedikit timingnya, maka akan kebobolan. Lihat sendiri kan, kadang di dunia asli juga teman-teman bisa lihat lah, banyak player-player yang ofensif melakukan blunder-blunder. Begitu pula di PES Mobile. Contohnya seperti siapa bang? Contohnya adalah yang agresif. 1, Iker Casillas. Kedua ada Alisson Becker, ada Neuer juga. Dan sudah jelas kalau untuk kiper cuman bisa kiper yang pakai tipikal tadi. Strikermu nggak bisa, ya. Kita lanjut ke tipikal pemain yang ketiga, yaitu tipe build up. Dimana build up ini lebih sering dan sudah pasti tipikalnya adalah center back. Biasanya tipikal build up ini adalah tipe yang tidak suka maju ke depan, atau lebih sering pada posisinya atau pada posnya yang benar lah. Nah, dimana ketika dia sudah mendapatkan bola, si CB ini, maka dia akan membuild up dari bawah. Contohnya seperti siapa? Seperti Beckenbauer, ada De Ligt, Varane, dan juga Van Dijk. Dimana mereka ini tipikalnya tuh nggak terlalu suka maju. Nah, mereka ketika dapat bola maka akan membantu build up serangan dari bawah. Dia suka ngoper ke kanan kiri dulu tapi tidak maju. Nah, itu untuk bagian build up. Bagaimana dengan yang keempat? Extra frontman. Ini sangat gampang sekali kamu mengenalinya.
Kalau kamu sudah ketemu sama back atau LB-RB yang suka maju ke depan tuh, yang bantu serangan, itu dinamakan extra frontman. Dimana contohnya adalah Sergio Ramos, ada Romagnoli, ada David Luiz, dan ada Boateng. Nah, tipikal ini hati-hati ketika ketemu lawan yang long pass. Oke, baik, kita bahas yang kelima, yaitu defensive fullback. Dimana tipikal player ini dia memang bukan CB, tapi dia lebih ke LB dan RB. Contohnya ada Pavard, Sakai, dan ada si Wan-Bissaka. Dimana ketika mereka jadi LB dan RB, itu dia tidak terlalu suka maju. Memang sesekali maju, tetapi dia lebih suka memaintain garis pertahanannya atau sejajar dengan CB. Gitu ya teman-teman ya. Kita masuk ke tipe player yang keenam. Ini adalah tipe player yang suka maju. Ini biasanya juga LB dan RB-mu. Dia ngebantu serangan. Namun hati-hati, kamu harus cermat memilih player bertipikal seperti ini. Lihat staminanya, di mana dia akan turun naik membantu serangan. Contoh playernya adalah ada Irwin, Arnold, Carvajal, Robertson, Walker, dan Davies. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kalau kamu nggak cermat, hati-hati, kamu kena serangan balik. Kita masuk ke nomor 7, fullback finisher. Tipikal seperti ini, dia posisinya ada di LB ataupun RB, namun dia suka bikin gol. Nah, gitu. Siapa aja contoh player-player yang seperti ini? Satu, itu adalah Tagliafico. Lalu ada Hakimi, ada Marcelo, dan ada Kolarov. Di dunia asli juga teman-teman pasti lihat tuh, kalau tipikal-tipikal pemain yang seperti itu suka maju bikin gol, terutama Marcelo. Dan ini tipikal yang ke-8. Ini nih yang paling seru. Pokoknya player-player yang di sini suka baku hantam dan selalu dapat kartu kuning, minimal ya kartu kuning lah. Tapi sudah jelas sering kartu merah juga di dunia aslinya. Meskipun di PES Mobile agak susah dapetin kartu merah meskipun di tackle kepalanya. Contoh tipikal player yang seperti ini ada misalnya ada Vieira, ada Puyol, ada Campbell, ada Koulibaly, ada Thiago Silva, ada Chiellini, dan Skinirar. Itu adalah tipikal-tipikal yang bakal baku hantam di lapangan tengah. Oke, yang ke-9. Nah, ini adalah tipikal anchorman. Namun teman-teman jangan salah paham, anchorman sama dengan destroyer tadi itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau destroyer tadi kan sudah kita jelaskan bahwa destroyer itu suka baku hantam dan selalu mendapatkan kartu, memutus serangan lawan. Kalau anchor itu lebih gimana ya? Membikin stabil permainan. Antara serang dan bertahan itu stabil. Contohnya di sini playernya ada Casemiro, ada Busquets, ada Marquinhos, ada Fabinho, ada Cavaninga, dan Granit Xhaka. Dimana ketika mereka bermain, maka untuk merebut bola mereka sedikit lebih lembut dibandingkan si destroyer tadi. Oke, kita sudah masuk ke tipikal yang ke-10, orkestrator. Sudah jelas lah namanya orkestrator, yang bikin main orkes tuh yang membuat nada-nada yang lebih indah. Dimana tipikal yang bermain seperti ini nahan bola sebentar, melihat, lalu mengoper dengan cantiknya. Untuk tipikal permainan seperti ini ada namanya Rijkaard, terus ada Scholes, Xabi Alonso, Xavi, Scholes, Toni Kroos, De Jong, Kimmich, Verratti, Thiago Alcantara, dan Christian Eriksen. Nah, ini tipikal-tipikal yang suka mengasih umpan-umpan manja kepada striker-striker kalian. Kita bahas yang ke-11, box to box. Dimana player yang bertipikal seperti ini sudah jelas punya stamina yang kuat cuy. Tulang kawat, otot besi. Kebalik cuy, kebalik ya. Jadi tulang besi, otot kawat. Nah, misalnya contohnya adalah Vieira, ada Gerrard, ada Beckham, Kante, Pogba, dan Nainggolan. Nah, kamu bisa lihat tuh posisi dan posturnya bagaimana. Pokoknya lari terus. Gelandang pengangkut air kalau biasa kita mengenalnya. Kita lanjut lagi yang ke-12. Nah, biasa kan kalian mengenalnya dengan yang ke-12 ini adalah false nine, atau itu bahasa kerennya kali ya. Kita pakai bahasa yang sering digunakan saja, hole player. Nah, hole player ini bertipikal seperti ini. Dia lari-larian, dia tidak megang bola, namun pada saat ada posisi kosong, dia akan masuk ke sana. Nah, pada saat dia lari ke posisi kosong, dia akan dapat bola dan lalu mengoper kembali ke striker. Itulah fungsi hole player, mengisi lubang kosong yang ada di formasi lawan maupun formasi yang kita gunakan. Jadi dia lebih kayak role player gitulah.
Nah, contohnya siapa Bang? Untuk mengisi Hall player itu ada Johan Cruyff, ada Iniesta, ada Frank Lampard, ada Kai Havertz, ada Bruno Fernandes, dan Milovic Savic. Itulah contoh-contoh playernya. Oke, kita lanjut ke 13, Classic number 10. Nah, Classic number 10 ini seperti apa ya? Kayak Tsubasa. Dimana Classic number 10 ini suka ngontrol bola, suka dribbling, atau jenderal lapangan tengah juga nggak bisa dibilang jenderal ya. Pokoknya dia suka ngedribbling, dia suka bawa bola, tiba-tiba nge-shoot aja. Nah, contohnya siapa? Contohnya ada Maradona, ada Ronaldinho, ada Francisco Totti, ada Gullit, ada Zico, ada Van de Vaart, ada Iniesta, Coutinho, dan Rodriguez. Nah, itu adalah contoh-contoh Classic number 10. Kayak Tsubasa lah, kalian nonton Tsubasa pasti paham gimana Classic number 10. Tipikal pemain yang ke-14, yaitu Creative Playmaker. Nah, untuk Creative Playmaker itu kayaknya di zaman sekarang sudah banyak sekali ya tipe-tipe yang seperti ini. Nah, dimana tipikal seperti ini, dia itu pokoknya suka bikin peluang. Dia lari-larian, suka ngegocek, suka pokoknya membuang-buang waktu juga bisa, mau bikin gol bisa, pokoknya serba bisa lah. Namanya saja kreatif. Namanya orang kreatif kan suka-suka dia tuh, mau ngapain aja, mau nyerang kayak, mau nahan bola kayak, mau kasih crossing, mau kasih tendangan langsung, suka-suka mereka. Contohnya yang seperti apa? Ada banyak sekali. Contoh buang-buang waktu, Neymar pastinya. Nah, tapi Neymar juga sangat bagus. Nah, contoh lainnya ada Messi, ada Bergkamp, ada Del Piero, ada Kevin De Bruyne, ada siapa lagi ya? Ada Dybala, ada Guti, ada Di Maria, dan ada Odegaard. Nah, itu tipikal kreatif playmaker. Di dunia asli kalian bisa lihat lah gimana mereka sangat kreatif sekali. Oke, Pesmania, jadi itu adalah 14 tipikal player yang sudah kita bahas. Untuk selanjutnya, dari tipikal yang ke-15 sampai dengan 21 akan kita bahas di lain waktu. Sekian dari saya, salam Pandaman.